Rudol, Bu Siti Samsiati. Oh, Pak Tabelo ya, Indonesia Timur ya Pak ya? Iya. Timur mungkin 2 jam kali bedanya ya. Oh, 2 jam ya? Iya. 1 jam ya Bu ya? Iya. Sudah hadir 1 gol lagi Tabelo. Hebat. Tanpa Aplen. Ya Pak. Amin. Itu karena doanya Bu Lili sama Karita. Amin Pak. Iya, luar biasa. Oh, jurusnya tuh. Pokoknya semua nih leader-leader saya di sini ini keren-keren semua deh pokoknya. Semoga saya ketularan ya Bapak Ibu semua. Amin. Oh itu. Itu ya melebarkan sayap sampai ke sana Pak itu tuh Pak. Iya. Hardi. Bentar Iya, lagi bilang Lili dunia nih digarap sama Pak Hadi. Amin. tanggal mainnya belum nanti. Benar. Nanti kalau mobil nih. Nanti kalau udah pakai pesawat udah. Nah, itu Ambon ya, Kepulauan Ambon ya. Maluku ya Ambon mah. Namanya. Kalau di Karita di Enkis ya? Di Karita. Sekarang udah hampir jam 3. Ya sama lah dengan Kak Lili kalau di Eropa. Sama. Oh, sama ya? Negaranya tetangga, Oh. negara tetangga. Iya. Tangga Benar. berapa jam? 1,5 jam kemarin. 1,5 jam ya. Oh dekat ya. Iya, Ketemu Indonesia ya Malaysia. kakak-kakak leader-leader hebat di Pekanbaru. Pekanbaru. Udah beli tiket loh kita. Wow. Asik. Emang Ibu Ratu di mana? Dari mana? Dari mana? Saya bukan Ibu Ratu, saya anaknya Bunda Ratu Yuli. Oh, tuh ya udah Ibu Ratu. kan Keren. grupnya Udah Ibu Ratu, Ratu. anaknya Bu Yuli. Grupnya Anak- disarankan supaya ada ratunya supaya beliau lihat beliau oke. tuh siapa aja Ada, yang hadir di Zoom ah. gitu. Jadi di Ratu gitu. Keren. Tim Ratu jadi. Jadinya jadi Ratu. Oh, iya. Nungguin tim panggilnya. Ya, ratunya sudah. Heran. Salut Saya- saya benar-benar. Ya, Belum ada saya kantor aja kantor ya Pak ya. saya nggak Oh, bisa iya. bayangin nanti. Baru naik mobil. Baru naik mobil ini Rita. Belum naik pesawat. Nanti kalau udah naik pesawat gimana tuh? Jangan-jangan Iya, Pak itu benar. bukan pesawat lagi Bun. Jet. Iya, langsung sampai. Cepat kilat. Nah, Iya, ini di mana-mana ada grupnya Pak Hardi. Iya, benar. Aminnya wasilahnya karena Amin. adalah kami semua. Betul gitu. Jadi kita keluarga besar nih. Namanya Liftgood semua isinya Benar. gitu ya, keluarga Liftgood Betul. semua. benar. Wih. Benar. Ada jamnya nih. Jajannya apa Oke, kita kita mulai aja Oh, ya. iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jika Anda tidak bisa terbang, maka larilah. Jika Anda tidak bisa lari, maka berjalanlah, merangkaklah. Tapi apapun yang Anda lakukan, Anda harus terus bergerak maju. Martin Luther King, DA. Saya Sri Nevi, panggilannya Nevi. Fungsi pada malam ini yang akan menemani Bapak Ibu semua hingga selesai acara. Terima kasih kepada sponsor saya, Ibu Sri Yulianti yang sudah mengajak saya bergabung di Liftgood. Dan terima kasih juga kepada leader-leader saya, Pak Jalani, Pak Bowo, Pak Hardi, dan juga Dr. Sugeng, Kak Rita, Bunda Lili, dan Bapak Ibu semuanya leader hebat yang sudah menjadi inspirasi buat saya. Nah, marilah kita buka Zoom kita malam ini dengan membaca Bismillah. Malam ini dengan tema membangun bisnis Liftgood dengan langkah yang tepat. Membangun bisnis Liftgood dengan langkah yang tepat. Speaker kita pada malam ini adalah seorang bapak yang luar biasa, Masya Allah. Beliau sudah berhasil mendidik anak beliau menjadi seorang hafiz Al-Quran. Beliau adalah seorang yang humble, seorang yang sangat bersemangat, luar biasa ya. Beliau juga seorang pengusaha yang hebat. Dan ini dibuktikan, beliau buktikan dengan
prestasi beliau di Live Good. Dalam waktu singkat beliau mencapai peringkat diamond. Dan untuk itu sebelum kita panggil beliau, kita kasih tepuk tangan yang meriah kepada beliau dengan mengetik angka 999. Dan kita panggilkan beliau adalah Bapak Hardi. Kepada Bapak Hardi, kita persilakan untuk memulai acara. Baik, terima kasih Ibu MC yang sangat luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini Kakak bisa dengar suara saya? Bisa Pak, bisa dengar. Oke, baik. Jelas Pak. Bapak Ibu yang saya cintai, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara Zoom, yang mana Zoom hari ini diselenggarakan oleh SGR Team, support system terbaik saat ini, support system yang sangat luar biasa di Indonesia. Khususnya kita berterima kasih sama support system ini. Support system ini dipimpin oleh orang yang sangat bijak, oleh orang yang sangat humble. Alhamdulillah, kita semua bisa berkumpul bersama-sama menggali ilmu di sekolah bisnis dari support system SGR Team. Ini semua karena karya-karya anak muda, karya-karya anak-anak yang sangat luar biasa. Tangan mereka begitu lembut, tangan mereka begitu humble untuk menjadikan Live Good tersebar di seluruh Nusantara Indonesia. Jadi ini semua karena ada izin Allah, terlepas dari izin Allah, ada karya-karya mereka. Dan mereka dipimpin oleh seorang yang sangat luar biasa, namanya Dr. Sugeng Riyadi. Jadi kita juga wajib berbangga hati dan berbesar hati. Saya selalu membuka hati saya lebar-lebar untuk terus belajar. Untuk terus belajar, menikmati pelajaran demi pelajaran yang dipimpin oleh beliau. Beliau terus mengajari kami, beliau terus mendidik kami, tidak ada bosan-bosannya. Dalam satu pekan itu hampir 4 kali beliau mendidik kami di sela-sela kesibukannya. Bapak Ibu, ini sangat luar biasa ya. Ini sangat luar biasa. Jadi malam hari ini saya mau menceritakan ada satu yang Bapak Ibu harus berbangga. Bapak Ibu harus berbesar hati ketika Bapak Ibu sudah jadi membernya Live Good di Indonesia. Kenapa Mas Hardi? Nah, ini saya mau ceritakan ya sedikit. Jadi ini saya agak sedikit tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu. Saya tidak bermaksud untuk menggurui, cuman saya agak buka pola pikirnya, buka cakrawala Bapak Ibu agar Bapak Ibu berbesar hati. Bapak Ibu bisa merasa happy bertumbuh di Indonesia dengan bisnis, dengan kendaraan yang sangat luar biasa ini Live Good. Bapak Ibu, hari demi hari, waktu demi waktu kita sudah lewati. Ya, terutama kami-kami yang awal-awal, saya selisihnya kurang lebih sama Dr. Sugeng itu kurang lebih hampir 3 pekan atau 1 bulan lah gabung di Live Good sampai hari ini. Ini perlu Bapak Ibu ketahui, perlu Bapak Ibu sampaikan kepada seluruh relasi Bapak Ibu. Ya, perlu Bapak Ibu sampaikan kepada seluruh relasi kita, relasi Bapak Ibu di luar sana. Teman-teman, sahabat tercinta, kawan-kawan kita, saudara kita, mereka perlu tahu ini. Perlu tahu ini Bapak Ibu. Apa dia, Mas Hardi? Apa dia? Satu poin yang mau saya sampaikan sama Bapak Ibu adalah sampai dengan hari ini Live Good Indonesia terus bertumbuh. Live Good Indonesia terus bertumbuh.
bergerak begitu masif. Bergerak begitu masif. Dari mana Mas Hardi? Mas Hardi kok bisa bilang bergerak begitu masif? Sementara ada sebagian orang yang sudah meninggalkan Leftgood. Sementara sebagian orang ada yang sudah tidak jalan di Leftgood. Tapi hari ini SGR Team membuktikan konsistennya. SGR Team membuktikan ketangguhannya. Berjalan di Leftgood dengan sangat luar biasa. Pergerakannya begitu masif. Mana buktinya Mas Hardi? Tunjukin sama saya. Bapak Ibu lihat Leftgood Indonesia. Zoom-nya hari ini, kemarin hari Senin kemarin itu tembus di angka 500. Tembus di angka 500. Yang sebelumnya dari 100, 200, 300, 400 sampai di angka 500 Bapak Ibu. Ini artinya kami terus bertumbuh. Kami terus bergerak Bapak Ibu. Kami terus beraktivitas. Kami terus melakukan kegiatan untuk kebermanfaatan untuk orang banyak Bapak Ibu. Dari angka saja kita sudah bisa tahu bahwa ini ada pertumbuhan, bahwa ini ada pergerakan. Ini tidak masif. Artinya ini tidak berhenti Bapak Ibu. Kami tidak stagnan. Kami terus bertumbuh. Bayangkan ketika ada orang di tempat ini, di ruangan ini, Bapak Ibu diam. Bayangkan ketika Bapak Ibu tidak aktif mensponsori orang. Hari demi hari, waktu demi waktu, pekan demi pekan, kami terus bertumbuh. Kami terus bergerak Bapak Ibu. Sampai Indonesia paling ujung, sampai Indonesia Pulau Jawa paling ujung, Indonesia Timur paling ujung. Semua tim kami bergerak begitu dahsyat. Bayangkan kalau hari ini ada orang yang masih mau berdiam diri, cuman duduk diam, mau duduk saja, tidak mau bergerak, hanya pengen pasif. Sangat disayangkan Bapak Ibu. Saya bilang sangat disayangkan. Kami SGR Team sudah membuktikan. Kami SGR Team sudah menunjukkan kepada Bapak Ibu secara angka. Angka kami grafiknya terus naik Bapak Ibu. Angka kami grafik zoomnya terus naik. Artinya kami tidak stagnan. Kami terus bertumbuh. Kami terus bergerak. Kami terus melakukan. Kami bukan tipe leader begitu ada masalah mentok selesai. Tidak Bapak Ibu. Begitu ada masalah kami akan cari solusinya. Bagaimana kami bertumbuh, bagaimana kami bergerak, bagaimana kami harus bisa khairun nas anfa'uhum linnas. Kami ingin bermanfaat buat banyak orang Bapak Ibu. Nilainya nggak seberapa. Nilainya hanya 850.000. Bisnisnya bisnis 165.000. Ini nggak seberapa Bapak Ibu. Tapi lebih kepada kebermanfaatan yang kami kedepankan. Ayo Bapak Ibu jangan diam. Mas Hardi, memang seberapa hebat sih Leftgood itu? Nanti saya hadirkan orang-orang hebat di hari ini Bapak Ibu. Hari ini saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu orang-orang yang sangat luar biasa. Di sela waktu-waktu kesibukannya, beliau masih bisa aktif, masih mau ingin bermanfaat untuk banyak orang. Ya, ini luar biasa Bapak Ibu. Aturannya malam ini, saya tadi kemarin itu sudah gladi resik sama seorang tukang parkir. Seorang tukang parkir, beliau bisa jadi gol. Tukang parkir Bapak Ibu, tinggalnya di kampung, di desa, di kota kecil, namanya Kediri. Tukang parkir bisa jadi gol. Hari ini kalau ada leader yang ngakunya leader, yang ngakunya pernah jadi leader hebat, tinggalnya ibu kota, kalau kita tidak boleh tidak sukses Bapak Ibu. Malu kita. Malu, jujur aja.
Malu kita Bapak Ibu. Subhanallah, saya cuma bilang ini adalah kebesaran Allah untuk hari ini Bapak Ibu bisa bertumbuh. Jangan pernah lihat angkanya. Jangan pernah lihat angkanya Bapak Ibu, tapi lihat kebermanfaatan kita untuk banyak orang. Bapak Ibu, mohon maaf ya, saya cerita sedikit nih pengalaman pribadi saya. Saya waktu gabung di Livegood, awal-awal Bapak Ibu boleh tanya sama upline saya tidak diprospek. Saya cuma bilang begini, Chris, lu tolong cariin 3 networking yang uangnya cepat, gua bisa bawa. Dan gua mau gaji karyawan-karyawan gua, Chris. Segitunya Bapak Ibu, kami tuh niatnya begitu. Niatnya bukan mau cari uang semata, tapi apa? Ingin kebermanfaatan untuk umat. Rata-rata hari ini saya tanya sama platinum yang ada di Indonesia, khususnya di jalur saya tanya untuk apa? Rata-rata mereka rendah hati, mereka humble, mereka tidak ada arogannya. Kalaupun mungkin Bapak Ibu terbesit ada sakit hati sama para mentornya, para platinumnya, para goldnya. Tidak bermaksud begitu mereka. Hanya mungkin memotivasi. Hanya mungkin mereka ingin ibu, bapak bermanfaat buat banyak orang. Mereka rata-rata rendah hati Bapak Ibu. Saya tanya sama mereka semua, sampai-sampai itu rata-rata di platinum saya, gold saya, hampir sering mereka telepon saya menangis Bapak Ibu. Masya Allah, ternyata saya bisa bayar sekolah anak saya gara-gara saya dapat bonus metrik. Masya Allah, saya bisa antarkan anak saya ke sekolah gara-gara anak saya bisa ikut ujian. Itu bukan 1-2 orang leader Bapak Ibu. Bisnis 850.000, 160.000 biaya maintainnya 1 bulan. Ini bisa mengakibatkan anaknya bisa ke sekolah kembali, bisa bayaran sekolah. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ayo coba lihat itu. Rendahkan hatinya. Hari ini mau saya perlihatkan ke Bapak Ibu. Ada 1 orang pendeta besar, sibuknya kayak apa? Ini MC kita dari Bekasi. Nanti ada pembicara kita dari Indonesia Timur, ada dari Pulau Jawa ujung. Nah, hari ini Bapak Ibu, saya akan ceritakan sedikit nanti selesai beliau bercerita. Seorang pendeta Bapak Ibu, bayangkan beliau seorang pendeta di sela-sela waktunya yang begitu repot, beliau bisa hadir dan mau jalankan Livegood. Kebayangkan? Dia sudah tidak bisa, saya nggak bisa bilang berkata apa-apa Bapak Ibu. Ini bisnis sangat keren. Bapak Ibu, orang yang mengajak Anda, orang yang mengajak Bapak Ibu, dia peduli dengan nasib Bapak Ibu, beneran. Termasuk saya hari ini, saya bersyukur hari ini dikasih tahu sama Chris. Ya, hari ini saya mau hadirkan 1 orang pembicara yang sangat luar biasa. Beliau seorang pendeta, beliau Romo, beliau keren banget, tinggalnya di kota kecil di Magelang sana Bapak Ibu. Belum pernah ketemu saya dan dia jalan, Pak Hardi, saya hari ini prospek ke sini, Pak Hardi saya prospek ke sini. Luar biasa. Di sela-sela beliau aktivitasnya sebagai seorang pendakwah di Nasrani, beliau sempatkan waktu untuk itu. Saya tanpa berlama-lama Bapak Ibu, saya panggilkan seorang Romo yang sangat luar biasa. Romo sudah hadir? Sudah hadir, Romo? Ya, sudah. Saya butuh waktu Romo untuk bercerita kenapa Romo jalankan Livegood. Saya butuh tahu kenapa Romo jalankan ini, apa misinya Romo, dan saya butuh sharing dari Romo. Romo orang yang sangat luar biasa. Silakan Romo, saya tunggu waktunya 5 menit Romo. Oke, terima kasih Pak. Sebelumnya saya luruskan dulu ya. Saya bukan pendeta, saya bukan Romo. Saya juga hanya seorang aktivis. Cakep, merendah nih ya. Oke, silakan Romo, lanjut. Lanjut. Apa saya Livegood? Karena memang dari awal saya berharap semoga semua apa yang saya informasikan ke teman-teman semua bisa bermanfaat. Hanya itu saja. Dan yang paling senang bahwa sistem Livegood ini sangat-sangat sederhana. Ya, jadi modal kita hanya bercerita saja, kita buka mindsetnya, ya kan. Mengambil peluang ini luar biasa karena tidak ada persyaratan apapun.
Ya, tidak harus beli produk, tidak harus ke poin, seperti itu luar biasa. Ya, artinya peluangnya sangat-sangat luar biasa. Dan baru kali ini ada suatu perusahaan yang berani menggaransi produknya. Ya, jadi saya melihat bahwa ini adalah sebuah peluang yang bisa kalau kita kerjakan bisa bermanfaat oleh semua umat. Seperti itu. Untuk membangun kesejahteraan. Karena kita melihat bahwa sekarang suasananya sangat memprihatinkan sekali ya, di mana di luar sana berlomba-lomba mencari kesejahteraan, mencari finansial sangat sulit sekali. Tapi ini ada perusahaan yang luar biasa ya, yang memberikan peluang yang sangat luar biasa menurut saya. Akhirnya hari demi hari saya selalu bertemu dengan teman-teman, dengan relasi, saya ceritakan semuanya tentang Live Good. Kalau saya berbicara, saya masih junior sekali, berbeda dengan Pak Ardia, orangnya luar biasa dan penuh semangat, ini luar biasa. Akhirnya saya menemukan mentor yang luar biasa, ke Pak Ardi, ke Dr. Sugeng, dan teman-teman yang lain. Dan saya puji Tuhan sekali, saya diperkenalkan ini oleh seorang teman ya dari Malang, yaitu Pak Mulyadi dan Pak Ayes. Itu sangat berterima kasih. Artinya Tuhan mengirim berkah buat saya apabila saya bisa mengembangkan ini bersama teman-teman semua, akan bisa merubah nasib kehidupan banyak orang. Itu yang saya suka. Ya, akhirnya saya berusaha bagaimana saya memperkenalkan peluang bisnis ini ke relasi saya, ke teman-teman saya semua, seperti itu. Ini solusi yang luar biasa. Seperti itu. Saya pengen menyampaikan panjang lebar, tapi karena ada ada keterharuannya. Ini peluang yang sangat-sangat kalau kita kerjakan memberikan peluang yang luar biasa. Artinya sangat-sangat mudah dikerjakan sebenarnya. Yang terpenting adalah keyakinan. Asal kita punya keyakinan, kita menyampaikan ke siapapun pasti punya keyakinan juga. Kita memberikan keyakinan, kalau kita belum yakin, ya sama juga bohong kan. Tapi sesuai yang disampaikan Pak Ardi tadi, yang perlu kita bekali adalah diri kita sendiri dulu. Kita harus pahami arahnya kemana ini, Live Good ini, ya kan? Seperti itu. Kalau kita udah tahu arahnya, kita tumbuhkan keyakinan. Itu yang akan memberikan dampak positif buat teman-teman yang kita temui. Seperti itu. Ya, semoga saya bisa menyusul Pak Ardi ya. Mungkin waktunya agak panjang. Kalau Pak Ardi Amin. Amin. Ya kan? Mungkin 1 tahun. Tapi tidak masalah bagi saya. Amin. Amin Romo, amin. Itu luar biasa, itu bentuk apresiasi lah buat Pak Ardi ya. Saya harus berguru banyak ke Pak Ardi ini. Ya, ke Pak Ardi, ke Dr. Sugeng, ke teman-teman yang lain yang punya semangat gaspol gitu ya. Oke. Amin. Terima kasih. Nah, itu Pak Ardi, saya tidak bisa panjang lebar ya. Nanti lain waktu pasti saya sharing banyak ke Pak Ardi dan ke teman-teman semuanya. Seperti itu. Terima kasih Pak Ardi. Kalau ada kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat malam Pak Ardi. Malam Romo, terima kasih. Makasih. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Beliau ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Ini di ujung Indonesia ya. Beliau di Kota Magelang, jauh dari Jakarta. Belum pernah ketemu kita juga, belum pernah ketemu Bapak Ibu. Jadi beliau juga belum pernah ketemu saya. Tapi kita komunikasi. Kita sudah punya hubungan yang sangat lumayan dekat. Jadi di sela-sela kesibukan beliau, kami membuktikan. Maksudnya apa Pak Hardi menceritakan ini semua? Maksudnya kami mau tunjukin sama Bapak Ibu kalau kami bergerak dan bertumbuh. Ayo, Bapak Ibu jangan diam. Pak Hardi, itu di Pulau Jawa, nanti ada nggak di Indonesia Timur? Ada, nanti Bapak Ibu stay di sini, Bapak Ibu stay di ruang Zoom ini, nanti ada Ibu Bupati loh, mau berbagi cerita loh sama kita. Ini keren banget loh, luar biasa. Live Good ini dihantarkan oleh seorang mentor yang sangat luar biasa, Dr. Sugeng Riyadi,
karena tangan beliau menyebar ke seluruh Indonesia karena kelembutan tangan beliau, Bapak Ibu. Jadi kita sangat berterima kasih. SGR Team sangat luar biasa mengantarkan kita bertumbuh begitu masif, Bapak Ibu, begitu masif. Maka saya cuma bilang kepada Bapak Ibu, lihatlah pergerakan kami, lihatlah tindakan kami, lihatlah langkah kami, lihatlah angka kami, Bapak Ibu. Hari demi hari, bulan demi bulan, pekan demi pekan, kami terus meningkat. Kami tidak diam, Bapak Ibu. Kami tidak diam. Kami bukan tipe seorang pemimpin yang begitu mentok kami lari. Tidak, Bapak Ibu. Kami akan terus bertumbuh. Kami akan terus bergerak, Bapak Ibu. Nah, tanpa saya akan ceritakan ke Bapak Ibu hari ini, ya. Saya mengevaluasi dalam perjalanan saya selama 6 bulan. Selama 6 bulan, udah mau 6 bulan ini, saya jalankan Life Good. Hari demi hari akhirnya saya menemukan sebuah rumus. Menemukan sebuah rumus bagaimana orang itu tidak diuprak-uprak, digedor-gedor dengan angka 160.000. Nggak perlu. Loh, kok bisa Mas Ardi? Nah, saya janji nanti di Zoom berikutnya saya akan kasih tahu caranya. Bayar sekali saja seumur hidup, dan dia prospek hanya 5 orang saja sekali seumur hidup. Bayar sekali saja seumur hidup, prospek 5 orang saja sekali seumur hidup. Udah, Pak, saya nggak punya banyak teman. Nggak usah banyak, cukup 5. Kalau kata Dokter Sugeng, udah 5 aja pakai. Ya udah pakai 5. Terus kalau mau pakai pola 6 juga boleh, 3, 6, 9 juga nggak apa-apa. Ya, silahkan nanti. Tapi saya nggak bisa ngomong sekarang karena waktunya mepet. Karena saya mau tunjukin sama Bapak Ibu, kami terus bergerak, kami terus berkarya, kami terus bergerak dalam kondisi tidak mudah, Bapak Ibu. Ya, saya paham leader-leader kami, tim SGR Team yang ada di Pekanbaru, dari grupnya Bang Binsar, dari grupnya Bang Rudi, dari grupnya Bali, dari grup Pak Sodik, dari seluruh Indonesia, kami paham. Semua leader hari ini membangun bisnis Life Good dengan air mata dan perjuangan. Kami mengerti sekali. Karena itulah saya minta tolong sama Bapak Ibu. Kami berjuang hari ini. Kami tidak akan pernah menghentikan perjuangan kami karena target kami adalah finish. Target kami bukan gerimis. Target kami finish, Bapak Ibu. Finishnya apa? Crown Diamond. Bagaimana kami bisa bermanfaat buat banyak orang. Itu target kami, Bapak Ibu. Nah, hari ini saya mau tunjukin sama Bapak Ibu, ada satu orang leader dalam kondisi tidak mudah. Perjuangannya membangun Life Good. Masya Allah, saya lihat dia perjuangan tidak mudah. Tapi saya tahu ini bukan salah satu. Tapi ini cuma salah satu aja, Bapak Ibu. Banyak hari ini leader Life Good yang tidak mudah membangunnya. Hari ini saya akan tampilkan satu orang leader yang sangat luar biasa. Istrinya sedang cuci darah, Bapak Ibu. Cuci darah satu pekan sekali, 2 pekan sekali, apa 1 pekan sekali. Sekarang ini beliau ada di rumah sakit, Bapak Ibu. Ada di rumah sakit, sedang membawa istrinya ke rumah sakit, sedang proses cuci darah, Bapak Ibu. Tapi beliau begitu semangat di grup saya. Beliau begitu antusias. Apa dia bilang? Ini tidak akan jadi hambatan saya, Pak Hardi. Ini tidak akan membuat saya berhenti di Life Good. Kenapa? Justru karena inilah saya harus berjuang. Bagaimana saya bisa sukses, Pak Hardi? Nah, orang ini Bapak Ibu sangat luar biasa. Dalam kondisi dia harus ngantarkan istrinya cuci darah, Bapak Ibu. 1 pekan sekali, kebayang kan? Cita-citanya apa? Saya mau sukses di Life Good. Wow, setiap hari beliau motivasi di grup saya, Bapak Ibu. Beliau sangat leader yang sangat luar biasa. Orang yang seperti beliau ini di Life Good banyak banget, Bapak Ibu. Tapi saya mau tampilkan beliau, nanti kita akan banyak cerita lagi. Saya tampilkan beliau, namanya Pak Hebron. Beliau tinggal di Jakarta Utara. Opung sudah hadir, Opung? Silakan, Opung. Saya pengen tahu perjuangan Opung seperti apa. Ya, selamat malam semuanya. Wih, selamat malam, Opung. Apa kabar?
kabar baik Pak Hardi. Baik, silakan Opung. Buat Dr. Sugeng. Malam luar biasa, leader hebat kita. Saya sudah nggak sabar nih mau dengar sharingnya. Ini saya lagi Siap. Ya, saya tinggal di Jakarta Utara. Jadi saya baru sampai sekitar setengah jam yang lalu di rumah. Ketepatan tadi pas mau gladi resik Pak Hardi, kami zoom sebentar. Posisi saya lagi di rumah sakit, tapi hari ini saya sudah sampai di rumah ke setengah jam yang lalu. Jadi betul apa kata Pak Hardi tadi, bahwa istri saya cuci darah 2 kali ya, bukan 1 kali, 2 kali seminggu, Rabu dan Sabtu. Karena Luar biasa. Istri saya ini sakit kanker serviks dan ginjal. Jadi 2 dan dua-duanya masuk dalam stadium akhir. Tetapi itu betul kata Pak Hardi, saya tidak pernah jalankan lip. Kalau orang-orang yang mempunyai alasan, saya yang paling beralasan harus. Ya. Tetapi tidak, kalau saya mau jadikan itu sebagai cambuk malah. Sebagai sesuatu yang mendorong saya. Dan itulah yang menjadi satu alasan kenapa saya harus sukses. Jadi buat kita semua, rekan-rekan sekalian, kalau kita mau berhasil di Live Good ya, temukan dulu satu minimal alasan kenapa Bapak Ibu harus sukses di Live Good. Temukan dulu itu. Sehingga itu yang menjadi spirit kita untuk melakukan, melewati setiap rintangan yang akan ada kita hadapi. Itu. Terutama 1 tahun terakhir sejak istri sakit. Dan ketika saya menemukan Live Good, saya berkata, Tuhan, ini adalah jalan terbaik. Saya tidak mungkin tinggal diam langsung atau menerima keadaan begitu saja, tidak. Tapi saya berkata, Hebron, kau bangkit. Kau tunjukkan bahwa kau mampu keluar dari situasi ini. Saya tidak menjadi alasan apapun. Sehingga saya berusaha untuk menjadi contoh buat teman-teman yang saya rekrut. Kalian bebas waktu kalian banyak. Saya jadi ibu rumah tangga. Kenapa saya bilang jadi ibu rumah tangga? Saya harus kerjakan semua pekerjaan di rumah, mulai cuci piring, menyapu, masak, belanja, cuci pakaian, segalanya. Setelah itu saya rawat istri di rumah, saya persiapkan makannya. Terus saya juga harus membawa dia, mendorong dia pakai kursi roda ke rumah sakit Warawiri, cuci darah, gak ada hentinya. Selain itu saya juga harus bekerja mencari nafkah, karena makan itu tidak bisa berhenti. Penyakit boleh datang, tapi cari duit tetap. Jadi saya tidak pernah menjadikan itu alasan. Karena saya itu punya suatu gambaran atau suatu kerinduan bagaimana saya ini bisa hidup bebas finansial. Di usia saya nggak mungkin lagi bisa bekerja untuk di perusahaan, dan juga tidak ada lagi tenaga, semakin hari semakin berkurang karena usia. Lalu kalau saya harus bekerja mengandalkan otot, rasanya juga itu semakin tidak mungkin karena tenaga pun semakin berkurang. Itu yang saya tertimbul dalam hati buat Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di seluruh penjuru Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Suatu kebanggaan tentunya malam ini. Jadi saya ingat begini, ada satu mentor yang luar biasa, mentor kita semua, Robert Kiyosaki, bilang begini,
hanya ada 4 cara atau ada 4 kelompok cara mencari uang di dunia. Itu selalu berputar di, kalau dia jelaskan di situ oleh Robert Kiyosaki, ada kuadran kiri, ada kuadran kanan. Kuadran kiri disebut kelompok miskin, kuadran kanan disebut kelompok kaya. Kuadran kiri itu ada 2 kelompok, self employed yang pertama atau buruh, employee profesional yang sudah bekerja di perusahaan, yang sudah punya gaji mungkin puluhan juta. Tapi Robert Kiyosaki bilang itu masih kelompok miskin. Kemudian ada 2 kelompok lagi di sebelah kanan atau kuadran kanan, disebut di situ kelompok kaya. Apa itu? Pebisnis dan investor. Jadi saya selalu merenung, mana caranya saya harus bisa pindah ke kuadran kanan. Saya sudah coba segala macam cara bermulti level tradisional, gagal lagi, jatuh lagi, gagal lagi, dan karena emang saya pengen berada di kuadran kanan ini. Tapi hari ini saya menemukan itu, cara itu lewat LeadGood. Dan saya yakin saya akan pindah ke kuadran kanan. Kenapa? Kalau kita tinggal di kuadran kiri, di kelompok miskin tadi, ya mohon maaf ya, bukan saya yang bilang, tapi ini Robert Kiyosaki. Anda yang mungkin masih sudah bekerja, sudah punya gaji 10 juta, 20 juta. Kalau Robert Kiyosaki itu bisa masih dibilang kelompok miskin. Alasannya atau buktinya bagaimana? Kalau contoh begini, kalau besok saya sudah from labor, saya sudah punya gaji 1 miliar per bulannya. Kalau Anda yang bekerja di perusahaan sebagai karyawan profesional, padahal Dr. Robert bilang itu kelompok miskin, saya ajak jalan-jalan ke Australia, saya yang bayarin pesawat, saya bayarin hotelnya, saya kasih makannya, pulang pergi, saya kasih fasilitas. Tapi saya bilang, ayo 3 bulan. Tidak mau pasti. Kenapa? 3 bulan bos, kalau ikut saya ke luar negeri, walaupun difasilitasi, pulang dari sana dipecat. Kalau dipecat bagaimana? Miskin lagi. Ya, itu buktinya. Baru saya mengerti, oh iya. Jadi yang benar harusnya ada di kelompok kanan, bisnis. Kelompok kanan itu mempunyai bisnis. Ya, punya 5 pom bensin, punya 5 Indomaret atau Alfamart, punya perusahaan pabrik. Nah, itu pebisnis. Tapi buat kita bagaimana caranya untuk punya 5 pom bensin, punya 5 Indomaret? Gak mungkin kita nggak punya dana miliaran, ratus miliar. Ya, kalau seperti itu memang iya. Tapi hari ini kabar baiknya adalah bahwa LeadGood itu menjadi satu kapal buat kita semua untuk pindah ke kuadran kanan, memiliki franchise yang namanya LeadGood. Oke? LeadGood ini dengan modal 850, maintenance 160, kita sama aja sudah memiliki franchise kelas dunia. Nah ini yang saya cari kemarin. Saya memiliki kelas dunia, di mana ketika saya hanya dengan 850, terus maintenance cuma 160, saya memiliki franchise kelas dunia. Hasilnya bukan juga ratus ribu, puluh ribu, juta. Selama saya konsisten mengerjakan itu, saya juga bisa sampai kepada Diamond, bahkan Crown Diamond. Bisa juga nanti mengikuti jejak dari Pak Sugeng, Dr. Sugeng, dan juga Pak Ardi. Nah, itu impian saya justru di sana, karena saya selalu berusaha tadi bagaimana cara mencari bisa pindah ke kuadran kanan tadi. Jadi saudaraku yang terkasih dalam saudaraku ini yang saya kasihi, kita tetap semangat ya, kita tetap semangat ya, jangan jadikan alasan apapun dalam hidup ini. Masalah-masalah itu menjadi kendala buat kita. Oke? Ya. Gimana kira-kira Pak Ardi? Masih ada sedikit waktu lagi. Baik Opung, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Opung. Luar biasa. Opung, semoga Ibunda sehat ya. Semoga Tuhan angkat penyakit Ibunda ya. Dan Ibunda selalu sehat ya Opung. Sehat dan Opung selalu kuat ya.
Terima kasih Om Bung, terima kasih. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, saya akan panggilkan satu orang. Kenapa Pak Ardi panggilkan ini banyak orang? Karena biar Bapak Ibu tahu ternyata ada orang yang begitu sibuk bisa kerjakan Lifegood. Ada orang yang tidak sibuk juga bisa kerjakan Lifegood. Jadi hari ini Bapak Ibu, sudahlah, lepaskan aja jubah kebesarannya. Ayo kita sama-sama bangun Lifegood untuk Indonesia. Jadi artinya saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu, tadi itu orang yang begitu repot saja mau mengerjakan Lifegood. Nah, ini ada lagi orang yang sangat luar biasa repotnya. Beliau memimpin pemerintahan. Beliau 001-nya Kota Gorontalo, Bapak Ibu. Ya, beliau 001-nya Gorontalo. Beliau orang yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Ya, beliau sangat rendah hati, sangat mau membantu masyarakat Gorontalo untuk bagaimana hidupnya berubah. Saya lihat sosok ini sangat luar biasa. Ibu Bupati Hajah Profesor Dr. Pori MPD, Bapak Ibu. Beliau seorang ibu bupati yang sangat luar biasa. Ibu, waktunya Zoom ini untuk Ibu. Saya persilakan Ibu. Ibu sudah hadir. Bisa bantu Ibu Masra. Ibu Bupatinya sudah hadir. Silakan Ibu Masra. Ibu Masra. Ibu Masra sudah connect? Siap. Oke. Ibunya Ibu Porinya belum terkonek. Izin, istri dari seorang bupati, bukan ibu bupati. Istri Ibu Bupati. Baik, lanjut. Ya, lanjut. Ya. Baik, Ibu dulu apa beliau dulu yang isi? Silakan beliau dulu, tolong dipanggil. Oh iya, tapi nggak terkonek ini. Sudah dijadikan host belum ya? Nggak bisa. Dari tadi saya coba belum bisa. Akunnya apa ya, Bunda? Saya juga tidak tahu akunnya ini, Ibu Pori. Beliau sudah hadir, cuman kita cari akunnya nggak ada, belum ketemu. Kayaknya sudah ditulis dicatat sama siapa tadi Pak? Yang ini lagi ditelepon. Jadikan host, Mas Rido, bantu. Sudah Pak Ardi. Pemkab. Sudah. Ya. Oh, baik. Kabupaten itu ya. Ya, oke. Baik, Ibunda, silakan Ibunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren sekali. Luar biasa. Saya mau sharing dulu. Kebetulan saya sudah pernah dihubungi sama Ibu Masra Puni SH. Dia adalah sosok perempuan yang luar biasa dan sangat mempengaruhi saya. Dia juga aktivis perempuan. Beliau juga adalah pengacara, lawyer, kemudian juga beliau pengurus partai. Lakukan, namun keakraban kami sehingga kenalan kami sudah lama. Beliau menghubungi saya dan benar-benar mempengaruhi sangat-sangat. Memang karena kesibukan saya tertunda kurang lebih 3 bulan ya. Padahal saya ada dimasukkan dalam grup Lifegood. Saya menyimak setiap kali saya rehat banyak. Luar biasa Lifegood is the best ya kalau kata saya, karena saya kemarin pensiun ya Pak, memang PNS ya, kami di perguruan tinggi karena kemarin juga karena mungkin belum dipilih oleh Allah jadi anggota dewan, jadi DPR RI calon kemarin. Namun saya malah bersyukur, mungkin ini adalah takdir dan juga rezeki dari Allah, dan benar-benar dipengaruhi oleh Ibu Masra. Terasa terpanggil juga melalui produk atau apa, tapi ini sangat luar biasa. So, kami juga belum terlalu paham
dari grup kami tertariknya, sehingga kemarin kami didatangi lagi oleh beliau karena benar-benar beliau menginginkan kami di daerah Provinsi Gorontalo ada 6 daerah. Daerah yang paling induk ini di kami, penduduk masih 4. Pastilah masih. Untuk masyarakat yang saya memang sih namun kalau waktu untuk membaca menyimak saya tertarik sangat. Saya sudah mulai agak reda sibuk lagi kemarin oleh Ibu Masra karena beliau juga sibuk jadi bicara dan saja di Gorontalo, di luar Gorontalo yaitu di Manado kemarin mau bagus. Fokus pada usaha sedikit. Rasa untuk dengan laptop. Baru bergabung, baru ngomong sedikit, semua orang sudah berminat. Dengan anggota dari organisasi, kan kami sudah rencana membagi wilayah terkafil karena kami punya 19 kecamatan dan masing-masing kecamatan itu minta kami untuk ada keterwakilan, jadi ada yang mengkoordinir wilayah. Ini luar biasa kesempatan emas bagi dan orang untuk yang tidak perlu ada tempat yang kita hanya membuat jaringan. Baru saya kenal setelah kami menyampaikan ke teman-teman dari mulut ke mulut. Mohon doanya Pak Hardi dengan teman-teman. Dan kami tetap eksis untuk menyimak dari pusat maupun mungkin dari teman-teman termasuk masyarakat yang sedang memberikan motivasi ini. Kami berharap mohon kami dibantu dengan secara teknis kalau perlu kami bisa mengundang dari pusat khusus untuk produk itu ya luar biasa dengan penjelasan di melalui Zoom itu harus sedikit tapi saya sangat spektakuler kata saya. The best. Oke. Terima kasih Bunda, terima kasih Bu Haja, terima kasih banyak atas waktunya. Makasih, sehat selalu Bunda, sehat selalu Bu Haja, sehat selalu. Semoga pemerintahannya makin baik dan harus lebih baik dan sangat baik. Semoga Tuhan berikan keberkahan, Tuhan berikan keselamatan buat Ibu dan Bapak dan masyarakat Gorontalo. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu semua, hari ini loh, Labgood bergerak begitu luar biasa. Bapak Ibu masih mau tunggu, ya? Bapak Ibu masih mau tunggu, Masya Allah. Saya nggak bisa bilang apa-apa. Hari ini saya akan maksud Pak Hardi apa sih kayak gini? Tujuannya adalah biar Bapak Ibu lihat sesibuk apapun orang di luar sana, sebegitu repotnya beliau memimpin masyarakat, sebegitu cita-cita mulianya hatinya untuk bisa membantu masyarakat Bapak Ibu. Ini luar biasa. Nah, siapa yang bisa mengetuk hati beliau adalah seorang pengacara yang luar biasa, pengacara kondang Bapak Ibu.
pengacara yang sangat terkenal. Beliau sebenarnya kalau nggak jalankan Lifegood saja, beliau sudah punya uang banyak, rumahnya mewah, nggak kekurangan Bapak Ibu, tapi punya cita-cita mulia. Cita-cita mulia beliau adalah ingin bermanfaat buat banyak orang. Saya expert sekali, saya sangat trust sama beliau. Namanya Bu Haja Mas Rafui, gelarnya di belakangnya banyak sekali, saya nggak bisa sebutkan. Ini waktunya buat Bunda, silakan Bunda. Beliau ini orangnya luar biasa, nggak ngerjakan Lifegood aja duitnya udah banyak, tapi beliau begitu rendah hati. Silakan Bunda, ini waktunya buat Bunda. Terima Silakan, kasih. Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sri Kandi kita, Bunda Rita yang hadir pada malam ini yang sangat luar biasa, yang telah memperkenalkan bisnis Lifegood ini melalui 01 kita yang sangat luar biasa juga, Dr. Sugeng yang telah menghantarkan bisnis Lifegood ini ke pintu gerbang sampai ke pelosok-pelosok sampai di Indonesia Timur. Kami sudah bisa menjalankan bisnis ini dengan hati yang terbuka. Terima kasih kakakku, terima kasih. Iya, makasih kembali leaderku yang paling hebat. Dan terutama upline saya Bang Hardi yang sangat luar biasa. Saya sangat ngefans beliau, sangat luar biasa. Kalau bawa materi saya suka banget. Terima kasih atas waktunya. Lain saya yang kalah juga luar biasa, Pak Ibowo yang selalu perhatian dengan tim saya Gorontalo. Terima kasih juga untuk upline saya Pak Sardi yang di Jambi yang selalu ada untuk membantu tim saya di Gorontalo. Dan yang teristimewa juga upline saya Bunda Sulastri Otaya yang telah memperkenalkan bisnis Lifegood ini pada saya, dan beliau walaupun sudah umur 73 tahun lebih, tapi sangat energi dan semangat dan setia mendampingi saya sampai sekarang. Luar biasa Dok, upline saya walaupun umurnya sudah usia tapi energinya luar biasa, Bunda Sulastri. Keren. Iya. Terus terima kasih yang terhingga juga tim saya yang telah menghantarkan saya ke peringkat gol. Luar biasa tim saya, sangat solid dan memang selalu semangat, selalu berjuang sampai ke peringkat diamond. Insya Allah tolong doakan ya semuanya yang hadir. Sebenarnya Bang Hardi udah berlebihan promosikan saya, padahal biasa-biasa saja. Saya background saya memang benar, saya seorang lawyer, tapi saya tidak tahu kenapa menjalankan bisnis Lifegood ini kelihatan nyaman banget hati itu. Terus saya berharap bahwa bisnis Lifegood ini memang benar-benar sampai ke tingkat bawah dan bisa membantu, sehingga saya sering menjalankan bisnis ini bersama tim saya. Itu kadang situasinya walaupun dalam keadaan sibuk atau apapun, tetapi tetap meluangkan waktu untuk cross-check sejauh mana pengembangan tim saya itu menjalankan bisnis ini. Dan alhamdulillah saya menjalankan bisnis ini, tim saya sangat-sangat luar biasa. Walaupun kadangkala saya agak-agak tegas, agak keras, tapi mereka masih bisa menerima dengan baik karena mereka mengetahui bahwa bisnis Lifegood itu is the best banget. Ya. Kenapa saya selalu mengajak kepada orang-orang yang terpenting, baik apakah dia seorang pejabat atau pokoknya yang orang terpenting, karena saya berharap bahwa bisnis Lifegood ini akan dibawa oleh orang-orang yang beramanah, itulah maksudnya.
Karena dari tangan mereka ini, mereka itu sudah berpengalaman bagaimana menjalankan bisnis Liftgood ini dan sudah mendapatkan pundi-pundi kekayaannya itu bisa membantu masyarakat sampai tingkat bawah ya, Pak Dr. Sugeng dengan Pak Hardi. Sehingga saya bersemangat sangat luar biasa bagaimana cara saya akan mengajak semua orang-orang tertentu atau pejabat-pejabatnya harus bergabung di Liftgood. Kenapa demikian? Agar mereka kalau sudah mau ikut dalam bisnis Liftgood, dengan sendirinya mereka akan mengajak semua timnya atau anak buahnya atau masyarakatnya biar bisa bergabung di sini. Istilahnya saya harus ajak kepalanya, kemudian sudah tugasnya untuk mengajak anak buahnya supaya bisnis Liftgood ini benar-benar merakyat gitu. Terus alhamdulillah juga tim saya sangat luar biasa dan insya Allah Ibu Sekwan ada hadir tempat ini, ada kadis-kadis yang hadir, insya Allah sangat luar biasa. Walaupun mereka punya jabatan, tapi masih bisa merendahkan diri untuk menjalankan bisnis ini. Kenapa? Karena di bisnis Liftgood ini memang memiliki aura yang bisa mendatangkan amal jariah kita bila mana kita akan menghadap kepada Allah. Sehingga bisnis Liftgood ini sangat cocok sekali bila mana berada di tangan orang yang beramanah. Kenapa? Karena hanya di bisnis Liftgood ini adalah bisnis yang tidak mau sukses hanya individual, tetapi harus sukses secara bersama. Itu yang sangat luar biasa. Sehingga saya sangat berharap semua leader-leader yang sudah bergabung di Liftgood, ayo kita boomingkan Liftgood ini. Kalau perlu, Liftgood ini adalah bisnis yang nomor 1 dari semua bisnis yang ada. Jujur, kemarin orang pada cuek kalau diajak. Terlalu banyak menciptakan suatu alasan. Tapi saya bertekad, apapun alasannya, saya harus tunjukkan bahwa bisnis Liftgood ini adalah bisnis yang terbaik. Karena, makasih Dok. Karena auranya itu sangat luar biasa dan tidak membuat orang bangkrut kok sponsornya. Artinya orang bergabung hanya modal 850 tapi mendatangkan pundi-pundi kekayaan yang sangat luar biasa. Ini tidak ribet. Pada saat kita mendaftarkan 850, ya udah setelah kita mendaftarkan 850, kita jalankan aja SOP-nya, selesai. Mau terserah, mau jual produk, mau menjalankan marketing plan sampai mau ke tingkat diamond, silahkan. Itu yang sangat luar biasa di Liftgood. Dan insya Allah Gorontalo itu insya Allah saya akan tunjukkan kepada dunia bahwa Gorontalo itu mampu menciptakan diamond. Insya Allah. Ya. Saya rasanya demikian, Bang Hardi, atas waktunya. Iya, karena memang masih capek. Saya baru pulang dari Kota Manado dan Kota Bitung. Alhamdulillah dapat berlian lagi di Kota Bitung dan Kota Manado. Liftgood akan saya ciptakan lagi di sana, di Sulawesi Utara. Karena alhamdulillah tim saya di Gorontalo sudah ada leader-leader besarnya, sudah ada pejabat-pejabatnya yang sudah siap untuk memimpin Liftgood di Gorontalo, sehingga saya mau lari-lari lagi ke daerah-daerah lain supaya bisa membantu orang banyak, bukan nanti di Gorontalo tapi di luar daripada Gorontalo, sehingga insya Allah menjadi amal jariah bagi saya bila mana mereka akan sejahtera melalui bisnis Liftgood. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Semoga Allah kasih nikmat sehat sama Bunda panjang umur dalam ibadah dan Bunda jadi Crown Diamond Indonesia. Amin, Oke. amin, amin, amin. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, Mas Ardi maksudnya apa? Saya ulang lagi. Kami dari semua kalangan, dari leader MLM, dari orang biasa, dari pejabat pemerintah, dari segala lini kami bergerak begitu masif. Ayo Bapak Ibu lihat ini. Saya sengaja tunjukkan ini supaya Bapak Ibu kebuka secara pola pikir. Ayo kita lihat ini manfaatnya luar biasa untuk umat. Manfaatnya luar biasa untuk lingkungan. Ayo kita bertumbuh. Sebentar lagi nih ya. Sebentar lagi akan ada salah satu staf menteri Bapak Ibu. Biar Bapak Ibu tahu, bukan hanya dari orang-orang biasa loh yang jalankan Live Good. Bersyukur, kita berterima kasih sama Dr. Sugeng. Tanpa berlama-lama, setelah Ibu Siti, saya akan hadirkan salah satu staf menteri Bapak Ibu. Beliau selalu hadir di kota-kota, ketemu dengan para bupati, para camat dan lurah. Beliau orangnya sangat humble. Saya sudah ke rumahnya Bapak Ibu. Beliau sangat rendah hati. Tapi sebelum beliau, saya akan panggilkan kepala pemilik sekolah. Beliau pemilik sekolah. Beliau di sela waktu yang sangat sibuk ini, beliau sempat aktif di menjalankan Live Good di desa. Ibu Siti, silakan Ibu Siti. Ibu Siti sudah hadir? Sudah Pak Ardi. Oke. Sudah. Oh, Ibu, Suara silakan. saya jelas Ibu Pak Siti. Ardi. Iya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Yang saya hormati semua leader di Live Good. Saya berterima kasih banyak terutama kepada Bapak Dr. Sugeng yang membawa Live Good lebih cepat ke Indonesia. Lahir Desember 2022, November Dr. Sugeng sudah membawa ke Indonesia. Berterima kasih. Saya akan bercerita pengalaman saya saja Pak Hardi saat saya join di Live Good ini. Jadi pertama waktu itu saya diajak teman. Waktu itu saya mau rapat reuni teman-teman SMP, lalu setelah rapat kami diajak. Saya panggilannya Tin kalau di teman-teman, Mbak Tin, ayo ikut aku ada presentasi. Aku mau dikenalkan bisnis. Bisnis apa? Saya bilang gitu. Udahlah, yang penting saya ikut. Saya selalu mengambil segi positif apapun yang dikenalkan oleh seseorang. Yuk kita berangkat. Lalu saya berangkat ke base campnya Pak Sodik. Ya, saya datang, waktu itu ya saya melihat, maaf Pak Hardi, waktu itu saya bisa dibilang negative thinking. Pertama datang, memang di situ benar-benar kami ini di desa Pak Hardi, memang di desa. Saya datang ke situ, saya duduk, saya melihat memang orang sepuh-sepuh ya, orang sepuh-sepuh itu tua, sepuh itu tua, itu memang benar kalau Pak Sotik tuh memang semangatnya tinggi, memang petani, peternak, ya kami bersama dengan beliau-beliau itu. Lalu saya dipresentasi pun masih negative thinking Pak Hardi, karena saya dulu pernah di MLM. Kalau saya sudah sempat sampai leader, dan waktu itu saya lulus kuliah langsung di MLM. Waktu itu saya kuliah di Jogja dan berkembangnya itu cepat. Grup saya tuh besar di Tasikmalaya, Ciamis, sebagian Bali, ada juga di Jakarta, di Nganjuk sebagian, sama di Jombang. Nah, makanya begitu di presentasi waktu itu saya masih negatif thinking Pak Hardi. Begitu selesai oleh presenternya namanya Pak Suko, terima kasih Pak Suko yang bisa mengambil hati saya. Akhirnya saya tertarik dengan Live Good ini. Memang sistemnya amat sangat berbeda dengan yang saya ikuti yang dulu. Mungkin kalau MLM yang lama itu seperti Live Good, mungkin saya sudah jadi miliuner Pak Hardi, karena grup saya mau udah puluhan ribu, maaf ya. Itu waktu saya masih lulus kuliah tahun 93, saya kuliah di Jogja. Usia saya sudah 54. Nah, kemudian saya
kemudian saya banyak bicara waktu itu, saya banyak tanya sama Pak Suko tentang Livegood ini. Yang membedakan adalah memang satu, Livegood memang mengambil sistem itu ya, ada sistem pohon yang binary ya, binary di mana dapat spill over dari upline. Jadi member yang tidak aktif bisa dibilang atau yang kita bebas mensponsori mau 10, 20, 100 itu bebas. Kalau di MLM saya yang lama, kalau mau mensponsori lebih dari 6, waktu itu kita disarankan 6, itu kita tanggung jawab 6 itu kita tanggung jawab membesarkan. Tapi ketika harus membuat 10 dan 100, kita harus tanggung jawab dengan 100 orang. Mungkin kan nggak mungkin berarti waktu kita, tenaga kita untuk membesarkan mereka. Nah, enaknya di Livegood tuh itu Pak Ardi. Jadi ketika seseorang tuh menyponsori buahnya, itu akan ditata dengan sistem itu langsung dibuat di bawah, dibuatkan sistem oleh Livegood. Dan menurut saya dengan binary, dengan 2 saja itu menurut saya memang amat sangat adil dan itu amat sangat menolong semua orang. Kemudian waktu itu saya pulang, akhirnya saya bongkar-bongkar lagi Pak Ardi, bisnis saya yang lama, saya lihat masih berkembang dan tapi sistemnya memang beda. Kalau bisnis saya yang lama itu memang berdasarkan omset, ya omset. Jadi setiap akhir bulan saya tuh mesti nongkrong di RDC namanya. Waktu itu di Jogja sudah ada RDC-nya, jadi di kota-kota besar RDC-nya. Jadi saya nongkrong di situ untuk mengetahui omset saya nanti gold silver enggak ya. Ketika misalnya kurang 500.000 saya harus nutup membeli produk. Nah, makanya Pak Ardi saya amat sangat yakin dengan Livegood ini dan produknya memang kualitasnya sama. Maksudnya ada jaminan 90 hari kembali walaupun isinya sudah habis. Nah, kemudian setelah saya join, memang saya langsung bergerak. Saya silaturahim ke teman-teman saya lama dan setelah sekian lama saya join Maret, ya waktu itu Maret. Kemudian saya berjalan. Saya sudah mempresentasi beberapa teman secara offline dan online, dan yang online malam ini tadi ada yang menghubungi saya juga. Jadi mudahnya bisnis ini tuh memang pertemuannya bisa cukup dengan Zoom. Kalau sistem saya yang dulu selalu berada harus di gedung-gedung pertemuan. Tapi maaf, memang bisa mengena itu ketika presentasi tatap muka dan lengkap, itu yang saya rasakan. Jadi ketika saya datang ke basecamp Pak Sodik, saya membawa seseorang di presentasi penuh langsung semangat join. Tetapi kalau online memang kurang maksimal memang kita harus siap mungkin memprospek 100 orang katakan, mungkin join 2 saja itu sudah amat sangat bagus. Dan saya selalu positive thinking. Dan saya selalu mencari ini Pak Ardi. Saya mencari tips bagaimana seseorang itu tidak punya pikiran. Lah nanti yang paling belakang di bagaimana. Nah, saya mengambil visi dari CEO kita, Ben Glinsky, itu CEO kita itu amat sangat bijak dan Islami menurut saya. Karena beliau mengutamakan membantu orang untuk sehat dengan biaya murah, ya. Kemudian setelah sehat, baru orang tersebut diajak oleh beliau, yuk kita lanjutkan mendapatkan penghasilan dengan mudah di bisnis Livegood di antara semua bisnis yang ada di dunia ini. Nah, saya tuh nyari tips-tips seperti itu Pak Herdi untuk bekal saya misalnya bekal saya, karena ini nanti kami sudah mulai berdiskusi dengan tim Pak Sodik. Kemarin kami sudah ngobrol. Saya terbakar dengan ibu dari mana ya waktu itu mengadakan presentasi di hotel atau di gedung dan beliau yang membiayai. Nah, waktu itu kami ngomong sama Pak Suko, Pak Sodik,
Pak, kalau memang menganggap bisnis ini besar, kenapa kita nggak berani berkorban? Kita adakan pertemuan di sebuah gedung di Nganjuk ini. Gitu, Pak Hardi. Mungkin itu yang bisa saya ceritakan. Terima kasih Pak Hardi atas waktunya. Dan ini tadi saya memang didadak diminta oleh Pak Sodik Bu Siti untuk jadi testimoni. Terima kasih. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, makasih banyak. Semoga Ibu sehat, panjang umur, rezekinya banyak, Amin. anaknya soleh-soleha. Amin. Ya, kan Ibu Amin. jadi Quran Bekman. Baik, Bapak Amin, Ibu. amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, tadi kita sudah cerita dari Magelang sampai Jakarta, sampai Gorontalo, sampai lagi ke Kota Nganjuk. Berarti kami menunjukkan sama Bapak Ibu semua, kalau kami terus bertumbuh, kalau kami terus bergerak, kalau kami terus beraktivitas. Nah, tanpa berlama-lama Bapak Ibu lihat lagi satu orang, ini orang sangat luar biasa. Di sela-sela waktunya yang begitu repot, beliau masih sempatkan waktu untuk saya, untuk kita semua bertumbuh di Indonesia Raya. Beliau sangat humble, beliau sangat rendah hati, beliau salah satu staf menteri Bapak Ibu. Beliau mau kerjakan Lifegood. Anak beliau itu pendesain robot Bapak Ibu. Anak beliau miliarder Bapak Ibu. Anak beliau miliarder. Beliau mau kerjakan Lifegood Bapak Ibu. Saya tanya, Bang, Abang bisa bantu saya hari ini? Bisa Pak Hardi, cuman saya lagi meeting. Dipanggil sama di Jakarta. Beliau tadi itu dari Jakarta pulang sempatkan waktu untuk kasih support sama kita semua Bapak Ibu. Tanpa berlama-lama saya panggilkan Bang Heru, biar Bapak Ibu tahu kalau Lifegood ini besar. Kami besar Bapak Ibu, kami mau bertumbuh untuk Indonesia Raya. Silakan Bang. Silakan Bang, saya waktunya untuk Abang. Bang Heru, silakan Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Bapak dan Ibu sekalian, saya masih ada di stasiun Tegaluar. Saya baru menginjakkan kaki. Ini Bapak Ibu lihat. Ini suasana stasiun Tegaluar yang tidak jauh dari tempat saya tinggal. Bandung punya kereta cepat pertama di Asia Tenggara dan kelihatannya saya termasuk yang menikmatinya, sehingga perjalanan saya dari Jakarta Bandung hanya 30 menit. Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu mengapa minggu lalu ke rumah saya datang seorang yang luar biasa di bisnis ini. Saya menikmati seseorang yang menurut saya sangat inspiratif, yang telah menunjukkan jalan kepada kita tentang masa depan yang baik itu. Hari ini saya bertemu dengan beberapa kementerian dan lembaga di Jakarta mengenai isu LPG yang langka, Bapak Ibu. Jadi kami berdiskusi tadi, kemudian saya masih di Maghrib itu masih ada di Jakarta dan baru saja sampai. Saya belum pulang ke rumah, tapi saya merasa penting saya menyampaikan kepada Bapak dan Ibu semua. Saya bukan siapa-siapa, saya baru saja bergabung di bisnis ini dan memang menjalankannya hanya di sela-sela waktu saya. Saya sangat sibuk sekali. Saya hanya punya waktu Sabtu atau Minggu karena di sela-sela hari yang lain saya menjalankan pekerjaan untuk bangsa dan negara ini. Ketika Pak Hardi tanya apa motivasi yang menggerakkan saya pikir saya sama dengan Bu Masra ya, yang ada di Gorontalo. Salam kenal Ibu. Siap. Salam kenal kembali. Baik. Jadi dengan Ibu Bupati dan para pemimpin besar lain di sini. Ada satu hal menarik di sini yang saya pikir tidak kita temukan di tempat yang lain. Ya, jadi saya pikir ada 3 konsep besar yang diajarkan di sini. Pertama, dan kalau Ibu Siti mengatakan ini Islam, saya sependapat. Karena manusia itu diciptakan untuk memakmurkan bumi. Nah, untuk dapat memakmurkan bumi, mohon maaf jika suasana saya menuju tempat parkir dulu sebentar. Suasana noise kelihatannya di stasiun ini. Baik, Bapak Ibu semua yang saya hormati, manusia Allah ciptakan untuk memakmurkan bumi. Dan untuk mampu memakmurkan bumi itu tentu kita punya kapasitas.
Nah, kapasitas itulah yang akan dibangun melalui kemampuan finansial, melalui kebebasan finansial. Bagaimana mungkin kita bisa mampu memakmurkan bumi kalau kita tidak memiliki kemampuan itu? Yang kedua, untuk bisa mampu memakmurkan tadi itu, nampaknya kita harus saling kenal mengenal. Aku ciptakan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kalian saling mengenal. Dan yang ketiga, Allah mintakan kepada kita untuk saling bantu-membantu dalam kebaikan dan takwa. Dan 3 prinsip ini rupanya ada di Live Good ini. Itulah yang menyebabkan, oh ini menarik sekali bisnis. Ini adalah bisnis yang tidak hanya mengantarkan kita pada jenjang kesuksesan finansial, tapi ini juga membantu banyak orang untuk mengantarkan sukses bersama. Saya yakin dan percaya, mungkin saya juga tidak secepat Ibu Mas Rapui yang luar biasa, saya luar biasa sekali, tetapi yakin dan percayalah bahwa saya akan berjalan mendorong tim saya yang mungkin baru kecil, karena ini bukan soal kecil, ini adalah soal mimpi besar. Ini adalah soal bagaimana upaya kita untuk mewujudkan masyarakat yang maju tadi itu bisa kita jalankan melalui skema bisnis yang mudah. Saya belajar ekonomi di Universitas Indonesia, dan Bapak Ibu ketahui bahwa di luar sana sistem ekonomi dunia itu adalah sistem ekonomi liberal yang memusatkan keuntungan hanya untuk 1 atau 2 orang saja. Kekayaan kita di dunia ini, Bapak Ibu, saat ini di dunia ini hanya dipegang oleh beberapa gelintir orang saja. Beberapa gelintir orang saja menguasai kekayaan dunia ini. Dan Live Good menentang itu semua. Live Good mengajarkan bahwa kesuksesan itu haruslah kesuksesan berjamaah. Bahwa Anda bisa sukses itu hanya akan terjadi ketika Anda mengantarkan orang-orang di bawah Anda sukses terlebih dahulu. Ini yang membuat saya merinding gitu ya. Ini yang membuat saya, ini sesuatu yang memenuhi prinsip-prinsip Islami tadi itu. Ya, saling tolong-menolong, saling mengenal ya. Ciptakan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, sehingga kita hari ini bisa mengenal Kak Rita, Kak Lili yang ada di luar sana ya, di Amerika, ya, di Prancis, di mana saja. Kemudian kita melintasi berbagai tempat di negeri ini, dipertemukan dalam sebuah skema bisnis yang luar biasa yang kita kemudian menyebutnya sebagai Live Good, hidup yang lebih baik melalui jalan bisnis yang lebih baik. Saya menyimak bagaimana marketingnya itu siapa, Nadim atau siapa yang mengatakan bahwa Live Good ini akan menjadi seperti Amazon. Amazon itu lahir, saya baca juga di BF, Business Forum, bahwa di awalnya Live Good ini hanya punya omset sekitar 300.000. Tapi 2023, 1 tahun kemudian, angka itu mencapai 93 juta US dollar. Lompatan yang luar biasa. Apa yang menjadikan bisnis ini melompat dengan begitu luar biasanya? Sistemnya. Dan orang-orang yang tergabung di dalamnya. Bang Hardi, Pak Sugeng, Kak Rita, Bu Mas Rapui, dan semuanya. Iya. Mari bersama-sama kita bertekad saling bahu-membahu. Siapapun kita di posisi ini, siapapun besarnya kita tidak pernah berarti apa-apa, kecuali bahwa kita telah membesarkan banyak orang lain bersama-sama bisnis ini. Pak Ardi, itu saja mungkin, karena saya harus meneruskan perjalanan ke rumah. Saya harus menempuh perjalanan sekitar 30 menit lagi. Ya, tetap semangat Bapak Ibu semua, tetap semangat. Ini menarik sekali, saya tunggu tadi, karena kalau di US di kereta cepat sinyal nggak dapat itu tadi, nggak dapat ya. Dapat, semoga kereta cepat ini juga bisa menembus nanti ke Surabaya dan sebagainya. Saya dengar begitu ya. Jadi Jakarta Bandung sudah hanya 30 menit, sehingga banyak hal yang bisa kita lakukan. Sebentar saya ada di Jakarta, sebentar saya ada di Bandung. Sebentar juga saya bisa menemui Bapak Ibu semua, menyapa di sini di tengah-tengah kesibukan saya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Mari kita satukan tekad untuk menuju Indonesia sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tetap semangat Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, hati-hati Bang, sukses selalu abangku. Abang luar biasa. Bapak Ibu, beliau masih pakai seragam Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Ya, beliau salah satu staf menteri yang sangat luar biasa, sangat humble, sangat rendah hati. Beliau selalu bertemu para bupati di setiap kota. Jadi hari ini saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu, berbanggalah Anda, berbanggalah Bapak Ibu ada di kendaraan ini.
Berbanggalah dan berbesar hatilah Bapak Ibu. Bagaimana caranya Pak Hardi? Bapak Ibu buktikan, Bapak Ibu tunjukkan, Bapak Ibu berkarya. Bapak Ibu jangan diam, karena hari ini orang-orang di luar sana terus bergerak dan bertumbuh. Mereka-mereka tadi yang saya hadirkan di tempat ini, yang saya hadirkan di ruangan ini, mereka-mereka tanpa lefgood mereka sudah punya uang banyak Bapak Ibu. Tapi apa? Karena mereka punya cita-cita mulia untuk membantu banyak orang Bapak Ibu. Ini luar biasa. Maka Allah bilang, wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung Bapak Ibu. Ayo, jangan cuma mereka, Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, ayo bertumbuh. Anda semua yang ada lebih dari 300 lebih di ruangan ini, bergerak secepat mungkin sebelum warehouse buka Bapak Ibu. Bertumbuh dengan kekuatan, bertumbuh dengan keyakinan, bertumbuh dengan energi Bapak Ibu. Niatkan untuk kebaikan. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Kita sudah panjang sekali waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu. Mohon dimaafkan. Baik dari saya atau mungkin orang-orang yang tadi bicara. Bukakan pintu maaf seluas-luasnya. Karena kami tidak bermaksud untuk menyentuh atau menyenggol perasaan Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, saya kembalikan kepada MC yang sangat luar biasa. Kurang lebih saya mohon maaf, mohon dimaafkan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu MC. Waalaikumsalam wabarakatuh. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Malah kita belajar banyak ya dari leader-leader yang luar biasa dari seluruh Indonesia ya. Dan yang hadir di sini semuanya adalah leader-leader hebat. Benar Bapak Ibu, Liftgood ini adalah kendaraan yang tepat ya Bapak Ibu untuk kita menuju impian kita. Nah, jadi jangan sampai kita sia-siakan karena kita sudah berada di kendaraan yang tepat. Dan kita juga harus tunjukkan kemampuan kita gitu, karena kita memang setiap kita itu adalah pemenang. Jadi jangan sampai kita tidak mencapai apa yang kita inginkan. Nah, selanjutnya mungkin kita akhiri acara kita di Zoom malam ini. Nah, Bapak Ibu, kesuksesan bukanlah suatu tujuan, melainkan sebuah perjalanan untuk masa depan. Salam dari saya, dari Nevi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hardi, terima kasih Pak Hero, Pak Herbo, Bu Siti, Bupati Gorontalo semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Semangat semua. Sampai jumpa. Semoga sehat selalu. Pak Ardi, Pak Bowo.